warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Sartigara, perwakilan dari kelompok 2, dan teman-teman saya Adisti Marani, Aziz Aminaro, Fitri Nayati, Nabila Oktavianti, Randy Ramdiansyah, dan Sonia. Kami akan mempresentasikan mengenai Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan yang terletak di ujung Pulau Sumatera, lebih tepatnya di kota Raja atau sekarang disebut Banda Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Syah pada tahun 1496. Pada awal mulanya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri. Berikutnya mendudukan dan menyatukan wilayah kerajaan sekitar yang mencakup Kerajaan Dayak, Pedir, Lidi, Nakur, dan lain-lain. Berikutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah dijadikan bidang dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Sultan Ali Mukhayat Syah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang berkuasa hingga tahun 1537. Berikutnya, Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat, yang berkuasa hingga tahun 1571. Pada masa pemerintahan Sultan Isa Kadal Muda, kerajaan Aceh menjadi perubahan institusional yang sangat ramai yang diguncai oleh banyak begadang, baik itu begadang dari Nusantara maupun dari negara-negara lainnya. Selain itu, kerajaan Aceh merupakan bandara terasiyo yang dapat membongkar pegadang Islam di dunia barat. 1. Kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan yang berada di Nusantara. 2. Kerajaan mengembangkan kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan perdagangan uang yang ada di Nusantara. 3. Kerajaan Aceh merupakan tempat persinggahan kapal asing dan menjadi tempat istirahat bagi pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Kehidupan politik dan pemerintahan Kesultanan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Kampung Pande, namun kemudian dipindahkan ke dalam Garut Dunia atau di sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Yang pertama itu ada Sultan Ali Mukhayat Syah yang memimpin sejak tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Beliau merupakan pendiri Kerajaan Aceh sekaligus Sultan pertama. Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Aceh berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Pada masa kekuasaannya juga, Kesultanan Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Yang kedua ada Sultan Salahuddin yang memimpin sejak tahun 1528 Masehi sampai 1537 Masehi. Sultan Salahuddin ini merupakan putra Sultan Ali Mukhayat. Dan pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh mengalami kemerosotan atau penurunan sebab Sultan tidak memperdulikan kerajaan. Selanjutnya yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar yang memimpin sejak 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan ketiga ini merupakan Sultan Salahuddin. Kesultanan Aceh banyak mengalami perubahan pada saat masa kepemimpinannya. Kesultanan Aceh pada masa ini dapat menaklukkan Kerajaan Aru, namun saat melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka gagal. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda yang memimpin sejak tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Pada masa ini, Kesultanan Aceh mengalami masa kejayaan. Pada masanya juga, Kesultanan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar di bidang perdagangan, bahkan menjadi penghubung antara pedagang asing. Kemudian, Sultan Iskandar Muda juga melanjutkan serangan terhadap Portugis dan Johor bertujuan untuk menguasai penuh jalur perdagangan di wilayah Selat Malaka. Lalu muncul ahli-ahli tasawuf. Nah, selain
orang sultan tadi, ada beberapa sultan di Kesultanan Aceh yang lainnya, yaitu Sultan Iskandar Thani, Sultan Sri Alam, Sultan Zain al-Abidin, Sultan Ala al-Din Mansur Shah, dan yang terakhir Sultan Buyong. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. 1 lada, 2 emas, 3 minyak tanah, 4 kapur, 5 sutera, 6 kapas, 7 kapur barus, 8 menyan, 9 belerang. Dengan kemakmuran dan kemajuan bidang perekonomian Kesultanan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam besar yang diperkuat oleh armada bersenjata yang besar dan kuat, terutama armada lautnya. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Aceh. Terkait dengan karakteristik orang Aceh, Irwan Abdullah, seorang antropolog kelahiran Aceh Utara, mengatakan bahwa melihat posisi geografis dan historis pada masa Kesultanan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 hingga 1675 Masehi, melakukan ekspansi ke wilayah barat Sumatera, maka Aceh merupakan daerah modal yang penting dalam konstelasi sosial ekonomi dan politik nasional. Berdasarkan kondisi semacam ini, dapat disebutkan paling tidak beberapa karakteristik orang Aceh. Pertama, agama dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Budaya Aceh terbentuk oleh adanya suatu ikatan keagamaan, yang mana hal ini menjadikan mereka mempunyai ciri khas kebudayaan. Di antaranya yaitu adat bak koe teumaurohom, hukum bak syiah kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana. Hal ini dapat diartikan Pute Merohom atau kekuasaan eksekutif sultan, Syiah Kuala atau yudikatif ulama, Putropang atau legislatif, Laksamana atau pertahanan tentara. Juga hukum ngon adat lage zat ngon sifat atau hukum agama dan adat bagai zat dan sifat tak dapat dipisahkan. Sisi kehidupan sosial budaya Aceh dibangun atas dasar agama dan adat ini yang membentuk suatu sumber dalam penataan sosial yang berlangsung di Aceh. Peran ulama dalam perkembangan kebudayaan dan agama adalah sebagai pilar dan pelaksana dalam perkembangannya. Mereka memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan budaya di Aceh. Dalam stratifikasi sosial, masyarakat Aceh pada masa lalu dapat dibagi ke dalam 4 kategori. Pertama, raja atau sultan, kedua, ule balang, 3 ulama, dan 4 rakyat biasa. Raja dan keturunannya mempunyai keistimewaan di mata masyarakat Aceh. Mereka mempunyai hal khusus seperti sebutan atau panggilan. Panggilan yang lazim kepada keturunan raja dalam kehidupan sehari-hari disebut ampon bila laki-laki dan cutnya atau cut bila perempuan. Selain itu, ada juga yang bergelar tuanku. Islam dan Aceh adalah 2 hal yang tak dapat dipisahkan. Mereka merupakan suatu hal yang selalu berdampingan dan berjalan selaras, sehingga way of life atau keutamaan hidup orang Aceh adalah sebuah agama, yaitu Islam. Misalnya, dalam sistem pemerintahan yang paling rendah dalam keberjalanannya, yaitu sebuah desa dipimpin oleh seorang gecik atau kepala desa, yang mana dia bekerja sama dengan pemimpin manasah atau masjid atau tempat belajar Al-Quran untuk menjalankan pemerintahan suatu desa.
Menurut Darwis A. Sulaiman bahwa budaya Melayu Aceh adalah budaya dari Melayu yang tercampur dengan budaya Aceh, sehingga menghasilkan satu budaya yang kokoh, baik, dan sistematis. Aspek dalam budaya ini adalah individual, emosional, sosial, dan agama. Maka dalam budaya Melayu Aceh terkandung ciri-ciri seperti religius, rasionalitas, demokratis, kebersamaan, dan keterbukaan. Ciri-ciri tersebut jelas terlihat dalam seni tari tradisional Aceh, yaitu pertama, bernafaskan Islam. Terlihat dalam perkembangannya, yaitu banyaknya seni-seni Islami yang berkembang dan menjadikan nilai Islam sebagai fondasinya. Kedua, bersifat kerakyatan atau demokratis. Artinya kehidupan rakyat Aceh berpusat pada pergerakan rakyat, bukan kerajaan. Dan yang terakhir, bersifat kolektif atau mementingkan kebersamaan, yaitu tarian atau kesenian selalu dibawakan dengan kolektif. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.